Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat Allah yang senantiasa tercurah kepada kita sekalian. Nikmat yang terbesar diantaranya kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Lalu apa hikmah di balik bulan suci Ramadan ini? Ternyata ghayatul asma, tujuan yang paling tinggi dari bulan Ramadan ini adalah meraih takwa. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kamu kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jelas sekali di sini Allah menyatakan ternyata tujuan kita berpuasa adalah takwa. Maka kalau kita lihat di antara kaum muslimin melewati Ramadan nggak ada perubahan. Mungkin saat Ramadan betul maksiat berhenti, pacaran berhenti, tapi kenapa setelah Ramadan diulangi lagi? Berarti belum terakhir takwa. Sebagian ulama mengatakan Ramadan disebut sebagai madrasah, sebagai sekolah, penggemblengan jiwa kita agar betul-betul menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara hikmah yang disebutkan dalam hadis, misalnya Rasulullah mengatakan man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wa amila bihi, atau melaksanakan kedustaan, fa inna laisa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka tidak ada bagi Allah keperluan untuk si fulan yang meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi puasanya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia capek-capek berpuasa, tapi ternyata masih berdusta, tidak diterima oleh Allah. Inilah takwa. Jadi dengan puasa kita akan dilarang dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan yang dosa, mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, apabila salah seorang dari kalian berpuasa, maka jangan yaskhab, jangan berteriak-teriak, jangan berkata-kata yang jorok dan sebagainya. Kalau seandainya ada satu orang yang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, maka katakan kepadanya, inni mru'un shaimun, aku orang yang berpuasa. Bayangkan, sedang puasa nih, gak boleh, kita harus tahan jiwa, kita harus tahan diri kita dari berbagai perkara yang mengandung kemungkaran dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang hakikat dari takwa adalah meninggalkan dosa. Sebagaimana kata pepatah, khalidzunuba saghiraha wa kabiraha dakat tuqa, tinggalkan dosa-dosa kecil dan dosa besar, itulah takwa. Ya, itulah takwa. Wasna kamashin fauqa ardi syauqi yahdaru ma yara, berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri, maka dia berhati-hati karena melihat apa yang dia saksikan dari duri-duri itu. La tahqirana saghiratan, jangan remehkan yang kecil-kecil. Fa inal jibala minal asa, karena gunung yang besar itu berasal dari kerikil-kerikil. Jadi itulah orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Allah Ta'ala, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bertakwa, dan Allah juga berpesan kepada kita untuk bertakwa. Maka tidaklah semestinya, tidak selayaknya seorang hamba kemudian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana takwa menurut Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan takwa itu adalah al khaufu minal jalil, takut kepada al jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa. Itulah sumber ketakwaan. Orang yang tidak takut pada Allah, seandainya dia meninggalkan maksiat, bisa jadi karena takut polisi, bisa jadi karena takut orang lain. Ini bukan takwa. Takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah takut kepada Allah apa? Wal amalu bitanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan berupa wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Kita amalkan itu, itulah takwa. Berarti orang yang mengaku-ngaku dia bertakwa tapi nggak paham Quran, nggak paham Sunnah, ini bukan bertakwa. Dia pertama kali harus berilmu, pelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dia bisa menjadi orang yang bertakwa. Kemudian wal qanaatu bil qalil, orang takwa itu adalah orang yang merasa puas dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Jadi tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah protes, tidak pernah menyesal terhadap apa yang Allah bagi dari rezeki, tapi dia berusaha sedangkan Allah yang akan membaginya, dan dia terima dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga takwa. Dan yang terakhir, takwa itu artinya al-istidadu liyaumir rahil, bersiap-siap untuk menghadapi
perjalanan yang panjang. Kita hidup di dunia sangat singkat. Mentok-mentoknya kita usia 60-an itu usia umat Nabi Muhammad SAW, dan sangat sedikit yang melampaui hal itu. Maka singkatnya hidup kita di dunia ini tidak sebanding dengan perjalanan setelah ini. Setelah kita mati, kita di alam kubur, di alam barzakh. Kakek kita dulu Adam alaihissalam sudah berapa tahun berada di alam kubur, ya, dengan keturunannya dan seterusnya, sampai hari ini banyak orang di alam kubur. Setelah di alam kubur, nanti di padang mahsyar, di sana juga ribuan tahun kita akan menunggu hisab. Setelah itu kita akan masuk ke dalam surga atau neraka, wal'iyadzubillah, dan di sana abadi selama-lamanya. Maka tidak sebanding jika kita ingin membandingkan kehidupan dunia ini dengan kehidupan di akhirat. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jika tidak bertakwa, kita akan mengalami kegagalan selama-lamanya. Dan sebaliknya, orang yang bertakwa, dialah orang yang sukses. Kata Allah dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anin nari, siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dia telah sukses, dia telah menang, ya, dan kemenangan bagi orang yang bertakwa. Faqad fazal muttaqun, dan sungguh telah menang orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah jadikan kita semuanya hamba-hamba yang bertakwa. Melalui Ramadan ini benar-benar kita bisa meraih ketakwaan, dan setelah Ramadan kita semakin baik dan semakin sukses dibandingkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.